Tapi Sis Meta pernah nggak sih menemukan, saya agak beralih ke dunia lain ya, biar jadi pembelajaran buat kita. Pernah tidak menemukan, makhluk maaf mungkin peta atau dari alam yang menderita lainnya, itu Mhm. karena emosi? Ada, Itu banyak nggak Sis? banyak. Iya itu rupanya itu seperti apa Sis kalau boleh digambarkan ya, biar teman-teman tuh bisa belajar, ih kita nggak boleh emosi loh, nanti bisa mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Maaf ya, istilahnya sudah menjadi peta, kemudian wajahnya juga tidak enak gitu. Bisa Sis Meta kasih tahu nggak seperti apa Memang gambarannya? kalau peta yang masa hidupnya pemarah, Mhm. mukanya nggak pernah enak, Mmm, nggak pernah bagus. Ya mhm, mungkin kalau buat anak kecil ngeliat takut ya, mhm mhm, karena mukanya memang jelek gitu. Terus sudah gitu dari, segi menceritakan kisahnya aja, entah dia bisa penuh emosi, kadang emosi itu nangis sesenggukan, nggak mhm, bisa terima keadaan seperti ini. Sedangkan dia begini pun karena perbuatan dia sendiri. Jadi ya, mmm, ngasih pengertian ke makhluk itu tuh nggak gampang. mhm, Karena umumnya kan sejak di manusia, dia dikasih tahu yang benar aja sulit. Bagaimana dia ketika jadi hantu, itu lebih sulit lagi diomongin. Jadi butuh tahapan. Jadi kita kayak ngejelasin ke anak kecil, mhm. gitu. Berarti menyeramkan ya Sis ya? Nggak enak dilihat. Kalau yang Iya, menyeramkan sebenarnya lebih ke arah yang mhm, kecelakaan-kecelakaan atau mhm. pembunuhan, Mhm. Oh mungkin nggak karena itu enak sifat dilihat. ya? Iya. Karena kalau pemarah itu kan dia jadi karakter ya, sering marah-marah gitu. Tapi kalau kita nasehatin ya, misalnya si Meta ada ketemu peta yang dia memang emosi, dikasih tahu tetap marah nggak gitu? Kita kadang kasih tahu Ada pelan-pelan. yang nggak terima, ada yang pas dikasih tahu dia langsung pergi aja ngilang gitu, Oh itu berarti susah ya untuk mendapatkan pengertian benar untuk menyelamatkan hidup dia ya Sis ya? sulit. Ah, iya, berarti teman-teman sedama, mulai dari hari ini kita harus belajar mengendalikan pikiran, salah satunya, yuk jangan emosi, semua bisa diselesaikan ya Sis Meta ya, Mmm, tenang, iya. nggak cuma makhluk ya, Iya, kita pun kalau kita pemarah di mhm. kehidupan berikutnya, kita juga wajahnya jelek loh. Oh gitu? Itu Ah, iya iya, pengaruh sekali karena kita mudah terbawa mhm. dengan emosi, gitu. Iya, tapi kalau misalkan, di kehidupan sekarang ini dia suka marah-marah, apakah kehidupan yang lalu juga dia pemarah? Apa memang karena terbentuk dari sekarang aja gitu, jadi dia Enggak, marah-marah gitu biasanya ada Sis? bawaan, Oh ada karena bawaan? karakter itu terbawa. Oh, karakter itu terbawa. Berarti kalau orang yang suka main kasar juga sama ya? Iya. Jadi kalau dia mau dan bisa mengontrol Mhm. karakternya di kehidupan sekarang, itu luar biasa. Berarti memang harus segera diputus ya, Sis, ya? Ketika dia sudah menyadari Yes. karakternya, Mhm. segera putus, biar nanti nggak nyambung lagi di kehidupan yang akan datang. Iya, jangankan karakter yang buruk ya, Mhm. orang yang punya pikiran selalu ingin bunuh diri itu pun harus diputus. Itu kenapa, Sis? Kalau tidak diputus, dia Mhm. terus mau bunuh diri bunuh diri bunuh diri. Dia nggak akan menjadi lebih baik kehidupannya, bahkan lebih berat kehidupannya daripada sekarang. Padahal itu hanya lewat pikiran ya, belum menjadi tindakan ya, Sis, ya? Iya, baru pikirannya itu udah berat, karena kan kita pikiran aja udah satu karma, Mhm. mau baik ataupun buruk. Jadi kalau sampai di pikiran, diucapkan dan dilakukan, sekalinya kita membuat karma 3. Mmm. Betul betul. Iya, Sis, andai kata itu kan tadi tentang hal yang buruk-buruk. Nah, sekarang kita berkaitan dengan hal yang baik-baik. Misalkan ada sebuah kondisi, Mhm. ada seseorang yang ingin berdana, berdana katakanlah kepada sangga. Kemudian dalam pikirannya ada nih, "Wah, saya ingin segera berdana." Tapi karena sebuah kondisi, terjadilah sebuah kecelakaan. Nah, itu bagaimana, Sis? Pikiran dia sudah ingin berdana nih, kemudian pada Mhm. saat dia ingin berjalan, terjadilah sebuah kecelakaan. Nah, itu kan gimana tuh, Sis, menurut Sis Meta? Di satu sisi kecelakaannya, dia Mhm adalah menerima buah karma buruk. mhm
Tapi di satu sisi yang lain, karena dia memiliki pikiran yang baik, mau berdana nih, itu dia udah menanam yang baik. Tapi kalau misalkan pada saat kecelakaan, dianya cuma luka-luka kecil, berarti itu ada karma baik juga yang berbuah, gitu. Bukan pikiran yang baru dia mau berdana, tapi itu buah dari karma lampaunya, yang memang dia karma baiknya pas berbuah bersamaan dengan karma buruk. Jadi, ya dia cuma luka-luka pada saat kecelakaan. Tetapi kalau ternyata kecelakaannya sampai menimbulkan meninggal dunia, ya berarti itu karma buruk besar yang berbuah. Tetapi tanaman pikiran baiknya itu bisa berbuah di kehidupan berikutnya. Iya, betul. Tapi andai kata dia misalkan pada hidupnya ini kurang baik nih sis, ucapannya kurang baik, perbuatannya kurang baik. Satu momen dia merasa saya harus merubah diri saya. Kemudian dia tersadarkan karena dhamma. Tapi itu menjelang detik-detik akhir dia nih sis. Kemudian dia mengkonsentrasikan pikiran, aduh saya harus tenang, saya harus tenang. Itu gimana? Apakah potensi terlahir di alam baik itu juga ada sis? Ada, Tapi kan tapi tidak seimbang gitu. sebentar. Oh, Karena kan sebentar. setelah kita meninggal, kita misalkan karena pikiran baik ini nih udah menjelang detik-detik kematian, terus langsung kita langsung ke alam dewa. Itu karma tetap berproses. Ketika kita udah di alam dewa, karma kan berjalan. Nah, ketika karma itu berjalan, ada karma buruk yang terkondisi, langsung jatuh ke alam peta. Bisa ke peta, bisa ke arusura, bisa ke binatang ya. Jadi nggak harus tok ke peta doang. Kalau yang ke Asura itu gimana sis? Nah, itu kan balik lagi ke kondisi karmanya, gitu. Jadi tergantung dari kondisi karmanya sih. Kebanyakan yang aku sering perhatikan yang suka turun naik itu peta dan Dewa Catu Maharajika. Karena alam Dewa Catu Maharajika ini termasuk rentan. Jadi bukan berarti udah di sini tuh aman, nggak mungkin bisa turun lagi. Ini bisa aja karena karma kan terus berjalan. Enggak cuma di Catu Marajika, karma terus berjalan di Tawatimsa, Yama, dan yang lain semua sampai Brahma pun masih terus karma juga berjalan. Jadi misalkan umur di Catu Marajika itu adalah 9 juta tahun. Jadi satu hari di sana 50 tahun usia kita. Jadi kalau misalkan baru beberapa tahun mereka menikmati alam dewa, ternyata dia udah masuk ke rahim nih, lahir lagi. Itu berarti kondisi karmanya hanya cukup segitu di alam dewanya. Jadi hitungan di alam dewa ya berapa menit atau berapa detik, berapa tahun doang di alam sininya. Iya, baik Kalau sis. kita mau banyak nanam karo baik, ya dari sekarang jangan menjelang detik-detik kematian.